Saat Arga akhirnya menuruni Gunung Slamet, matahari sudah tinggi, udara terasa tenang, terlalu tenang untuk gunung yang baru saja ia segel kembali. Namun ketika ia melewati pos 3, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Jejak kaki. Jejak itu mirip dengan yang ia lihat saat naik. Namun kali ini ada dua pasang. Satu pasang miliknya, dan satu lagi, jauh lebih besar, lebih dalam, dan mengarah kembali turun mengikuti jalurnya. Di angin yang berhembus pelan, Arga mendengar bisikan lirih. Segelnya menahan tubuhku. Bukan bayanganku. Arga menelan ludah. Ia menengok ke belakang. Di antara kabut tipis, sepasang mata merah samar tampak menunggu. Kabut turun lebih cepat dari biasanya ketika Arga tiba di base camp Bambangan. Langit sore yang semula bersih mendadak dipenuhi awan kelabu yang bergerak cepat seolah dikejar sesuatu. Para pendaki lain masih bersiap. Ada yang merapikan carrier, ada yang memeriksa headlamp, ada yang sibuk bercanda untuk mengusir tegang, tapi Arga hanya diam, memandang ke arah puncak Gunung Slamet yang tertutup awan pekat seperti tirai raksasa. Ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah sensasi halus di tengkuknya, bukan sekadar angin, seperti panggilan. Ia datang bukan untuk wisata alam. Ia seorang peneliti sejarah kuno dari Yogyakarta, dan selama 2 tahun terakhir ia berobsesi pada satu hal, legenda bahwa Gunung Slamet bukan sekadar gunung, melainkan penjara bagi roh kuno bernama Sang Dahanawiza, entitas pemangsa jiwa yang ribuan tahun lalu hampir menghancurkan tanah Jawa di masa lampau. Para resi dan leluhur memenjarakannya dalam perut gunung, mengikatnya dengan segel gaib yang kekuatannya kini diyakini memudar. Arga ingin membuktikan semuanya, bukan karena ia percaya mitos, tetapi karena penelitian geologinya menunjukkan pola gempa mikro di dalam tubuh gunung yang tidak biasa, terlalu ritmis, terlalu hidup. Mas Arga sendirian? Suara seorang lelaki tua memecah lamunannya. Juru kunci base camp, Pak Wiryo, menatapnya dengan mata teduh, namun penuh rahasia. Arga mengangguk. Kalau bisa, jangan naik malam ini mas, kata sang juru kunci pelan. Anginnya beda, gunungnya lagi gerah. Biasanya kalau begini, ada yang mau keluar. Arga tersenyum kecil, mengira itu hanya peringatan mistis seperti yang sering ia dengar. Terima kasih pak, tapi saya harus naik hari ini. Penelitian saya punya batas waktu. Pak Wiryo menatapnya lama. Maaf Arga, nama sampean sudah disebut angin sejak tadi. Arga tercengang. Namun sebelum sempat bertanya, angin lembut berdesir melewati telinganya. Dalam suara itu, samar-samar ia seperti mendengar bisikan. Pulanglah, masuklah. Waktumu tiba. Bulunya merinding, tapi ia tetap melanjutkan persiapan. Ia menolak percaya bahwa itu sesuatu selain sugesti. Namun jauh di atas sana, di kedalaman kawah dalam yang tak pernah disentuh matahari, sesuatu bergerak. Rantai-rantai gaib yang selama ribuan tahun membelenggu Sang Dahanawiza bergetar pelan. Sosok itu bangun, seolah mencium aroma seseorang yang sangat ia kenal. Sang pewaris segel, gumamnya. Suaranya seperti batu beradu di jurang. Dia dat akhirnya, Gunung Slamet, yang tampak sunyi, sebenarnya sedang menahan napas. Arga mulai mendaki dari pos 1 menuju pos 2, dengan langkah stabil. Malam merayap cepat, menyelimuti jalur dengan gelap pekat meski lampu headlamp terasa terang. Namun cahaya itu seperti mudah ditelan oleh hutan yang rapat. Suasana begitu sunyi, tidak ada suara jangkrik, tidak ada burung malam, bahkan daun pun jarang berdesir. Seolah seluruh penghuni hutan menahan napas, mengawasi, atau mungkin bersembunyi. Ia berhenti sejenak ketika mendengar suara langkah lain di belakangnya. Halo? Ada orang? Serunya. Namun ketika ia menyorotkan lampu, tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis yang menggantung rendah di permukaan tanah. Arga mengabaikannya dan terus mendaki. Tetapi beberapa meter kemudian, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti. Jejak kaki. Ukurannya normal seperti kaki manusia dewasa. Tapi yang membuatnya aneh adalah arah jejak itu menuruni jalur, seolah pemiliknya baru saja turun. Namun tanahnya basah dan lembut, dan jejak itu terlihat baru. Seharusnya ia bisa bertemu orangnya jika jejak itu masih hangat. Yang membuat Arga merinding adalah bentuknya. Telapak itu tampak normal, tapi bagian tumitnya meninggalkan cekungan yang dalam. Seperti pemiliknya berjalan sambil menekan tumit dengan kekuatan yang tak biasa. Arga menelan ludah. Mungkin pendaki lain, gumamnya. Walau hatinya tidak yakin, ia terus berjalan. Tapi tak lama kemudian, ia melihat sesuatu yang lebih mengganggu. Jejak itu muncul lagi, kini berada di depan langkahnya. Seolah seseorang berjalan mendahuluinya dari arah berlawanan padahal tidak ada satupun pendaki lain yang naik malam itu. Sampai akhirnya, ia tiba di pas kedua. Tempat itu biasanya ramai jadi tempat istirahat, tapi malam ini tampak kosong. Arga menaruh tasnya sebentar, minum,
lalu memandang ke arah papan informasi yang berdiri di samping shelter. Namun lampunya bergetar karena angin. Saat cahaya itu mantap, ia terpaku di papan kayu itu. Ada goresan yang tidak pernah ia lihat ketika riset foto-foto base camp. Jangan ke puncak. Seal retak. Dahanawisa bangkit. Tulisan itu tergores kasar. Dalam, seolah ditorehkan dengan kuku atau benda tajam seperti batu. Arga mendekot, memastikan itu bukan vandalisme pendaki iseng. Namun saat ia menyentuh goresan itu, ia terkejut kayu di sekitar tulisan itu hangat, hampir panas. Tidak, mustahil, bisiknya tiba-tiba. Angin bertiup sangat kencang, membuat dedaunan menari dengan suara menyeret. Di tengah kegaduhan alam itu, Arga mendengar suara lirih, seperti serak seseorang yang mencoba bicara dari balik pohon. Puter, kembali, terlalu terlambat. Arga menyorotkan lampu ke segala arah, namun tak menemukan siapapun. Tubuhnya berkeringat dingin, meski udara Gunung Slamet sangat dingin. Ia memutuskan melanjutkan perjalanan, berusaha menepis perasaan bahwa ia sedang didorong masuk lebih dalam oleh kekuatan yang tidak ia pahami. Namun jauh di belakangnya, dari gelapnya hutan, sepasang mata merah samar muncul sejenak. Sebelum menghilang, Arga berhenti di pos 3 untuk beristirahat. Tenaganya mulai terkuras, dan matanya terasa berat. Dalam kelelahan, ia memejamkan mata sejenak, hanya berniat beristirahat sebentar. Namun begitu kelopak matanya tertutup, ia langsung jatuh dalam tidur yang tidak wajar seolah ada tangan yang menariknya masuk. Dalam mimpi itu, ia sudah berada di puncak Slamet. Tidak ada kabut, tidak ada angin kencang, hanya keheningan yang memekakan. Kawah besar menganga di tengah puncak seperti lubang hitam. Arga mendekat, namun tiba-tiba tanah bergetar. Dari dasar kawah, muncul cahaya merah membara. Lalu terdengar suara, besar, berat, seperti dua bongkah batu raksasa saling berbenturan. Seal retak. Pewaris Seal datang. Arga mundur, panik. Dari dalam kawah, muncul tangan raksasa hitam legam yang dikelilingi bara. Tangannya memiliki 5 jari, namun panjang, kurus, dan berujung runcing seperti belati obsidian. Tangan itu meraih tepi kawah. Kemudian suara lain menggema. Lebih mengerikan. Lepaskan aku, beri aku, berikan aku kembali duniaku. Arga ingin kabur, namun kakinya terbenam dalam tanah. Dari belakangnya, muncul seorang pria tua berjubah putih. Wajahnya tidak jelas, tertutup cahaya. Arga, dengarkan Big Book, kata sosok itu. Suaranya lantang. Kau bukan pendaki pertama yang dipanggil oleh gunung ini, tapi kau adalah yang terakhir. Seal itu mulai patah. Roh itu lapar, dan hanya darahmu yang bisa menguatkan segelnya. Arga, aku. Kenapa aku? Sosok itu tak menjawab. Sebaliknya, ia menunjuk ke tangan raksasa yang terus memanjat kawah. Jika tangan itu sampai keluar sepenuhnya, ia tahu seluruh Jawa mungkin akan musnah. Suara sang Dahanawisa kembali bergema. Kamarilah, Arga, aku menunggu. Tiba-tiba tanah retak di bawahnya, dan Arga jatuh ke dalam lubang hitam. Ia terbangun dengan napas memburu. Tubuh basah oleh keringat dingin. Namun yang membuatnya makin ngeri adalah ini. Ketika ia membuka mata, ia menemukan tanah di depannya retak, membentuk pola yang sangat mirip dengan retakan dalam mimpinya. Arga melanjutkan pendakian menuju pos keempat, namun ketika ia mendekat, ia melihat seseorang duduk di batu besar, membelakanginya. Rambut orang itu putih panjang, tapi tubuhnya tegap seperti masih kuat. Permisi, Pak, Anda pendaki? Tanya Arga. Orang itu tidak bergerak. Arga maju lebih dekat. Ketika ia menyentuh bahu orang itu, sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya bukan wajah manusia biasa. Matanya putih, tanpa pupil. Kulitnya pucat seperti abu. Namun sosok itu tidak tampak mengancam. Justru terlihat sedih. Akhirnya kau sampai, katanya, lirih. Aku adalah pengawal segel, yang tersisa dari masa sangat lama. Ia menunjuk dada Arga. Segel itu melemah karena manusia. Tapi kau punya darah dari mereka yang dulu menyegel sang Dahanawisa. Arga Dira, sosok itu mengangguk. Kau keturunan seorang resi, yang tanpamu, segel akan benar-benar hancur. Ia berdiri perlahan, tubuhnya seperti rapuh. Bahkan angin kecil saja mampu membuatnya goyah. Aku tak kuat lagi menahan roh itu. Beberapa segel kecil sudah pecah. Energinya meluap ke dunia luar. Itu sebabnya pendaki sering tersesat, hilang, atau meninggal tanpa sebab. Itu bukan kecelakaan. Itu rasa lapar. Arga menelan ludah. Lalu apa yang harus kulakukan? Sang pengawal tua menatapnya dengan mata kosong, yang entah bagaimana terlihat memohon. Kau harus mencapai puncak sebelum fajar. Setelah matahari muncul, kekuatan segel akan runtuh sepenuhnya. Ia berjalan terseok, mengambil tongkat yang terbaring di sampingnya. Aku akan membantumu sejauh yang kubisa. Tapi setelah itu,
Jalurmu tidak akan lagi menjadi jalur dunia manusia. Sebelum Arga sempat menjawab, bumi berguncang, pohon-pohon bergoyang keras. Dan dari jauh terdengar suara dentuman seperti sesuatu menghantam dinding batu dari dalam perut gunung. Dia bangun, ujar sang pengawal tua lirih. Kita harus bergerak, sekarang. Mereka berjalan melewati jalur yang mulai dipenuhi kabut tebal. Namun Arga sadar sesuatu berubah. Jalur pendakian yang ia kenal dari peta tiba-tiba berbelok ke arah lain. Beberapa batu besar berada di posisi yang berbeda. Yang paling aneh, pepohonan masih tampak sama, tetapi jumlahnya terasa terlalu sedikit. Pak, jalurnya berubah? Tanya Arga. Pengawal tua itu menatapnya. Ini jalur yang sebenarnya, jalur yang tertutup bagi mata manusia biasa. Kau melihatnya karena kau membawa darah segel. Semakin mereka naik, kabut menjadi semakin tebal. Namun di tengah kabut itu, Arga mulai melihat silut-silut manusia. Ada yang berdiri, ada yang duduk, namun tidak bergerak. Arga mendekat salah satunya dan tertegun. Itu adalah sosok pendaki, lengkap dengan jaket gunung dan tas carrier. Namun tubuhnya membatu, seperti patung batu yang mulai ditumbuhi lumut mereka. Korban segel yang bocor, jelas pengawal tua. Energi dahana wisa merayap keluar dan menelan jiwa mereka. Tubuh mereka tertinggal. Arga menahan mual. Ia mempercepat langkah, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah celah sempit antara dua tebing batu. Pengawal tua menyentuh permukaan batu itu sambil berbisik dalam bahasa kuno. Batu tersebut bergetar lalu perlahan membuka seperti pintu. Di balik pintu itu, bukan tebing seperti seharusnya, melainkan ladang luas berisi batu hitam, berkilau seperti obsidian yang baru pecah. Tanahnya panas, bahkan udara terasa berat seperti uap api. Inilah pintu atas, kata pengawal tua. Gerbang menuju puncak sejati, yang hanya muncul ketika segel hampir pecah. Arga melangkah masuk. Begitu ia melewati pintu itu, celah di belakangnya menutup perlahan, membuatnya terisolasi di dunia lain yang masih berada di gunung yang sama, dan di kejauhan, ia mendengar suara berat itu lagi lebih jelas, semakin dekat. Arga. Arga dan pengawal tua bergerak cepat melalui ladang batu panas itu. Setiap langkah terasa menggema, memantul dari kerak vulkanik yang menghitam. Langit di atas mereka tidak lagi tampak seperti langit malam. Ia lebih menyerupai kubah hitam yang retak-retak, seolah cahaya merah dari baliknya berusaha menerobos keluar. Tiba-tiba bumi bergetar hebat. Retakan besar muncul di tanah tepat di belakang mereka. Lari, teriak pengawal tua. Arga berlari sekuat tenaga. Dari retakan itu muncul bayangan hitam menjulang seperti asap pekat. Namun asap itu bergerak seolah memiliki tubuh, merayap cepat layaknya makhluk hidup. Bayangan itu mengejar mereka, mengeluarkan suara menggeram. Lapar. Jiwa. Pengawal tua mengangkat tongkatnya dan menggores udara. Cahaya putih membentuk dinding pelindung. Bayangan itu menghantam dinding tersebut, memekik marah, membuat tanah bergetar lagi. Namun dinding itu retak. Cepat, kata pengawal itu. Aku tak bisa menahannya lama. Arga terus berlari hingga tiba di sebuah batu besar yang retak di tengahnya. Ia menyelinap masuk, menyadari bahwa celah itu adalah pintu sempit menuju area berikutnya. Begitu ia lewat, pengawal tua menyusul. Namun bayangan itu sudah menerjang dinding cahaya, menghancurkannya berkeping-keping. Arga melihatnya melompat ke arah pengawal tua. Sang pengawal mendorong Arga masuk ke jalur berikutnya. Pergi, teriak, kau harus ke puncak. Ingat, kau yang terakhir. Bayangan itu menelan pengawal tua. Tubuhnya terangkat, berubah menjadi abu, hilang begitu saja. Tidak, Arga menjerit. Namun sebelum bayangan itu bisa mengejarnya, pintu batu menutup sendiri. Suara mengejar itu menghilang, berganti dengan sunyi total. Arga kini sendirian. Jalur berikutnya lebih mengerikan. Tanahnya merah seperti bara. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kompor raksasa. Arga merasakan sepatu gunungnya mulai menghangat. Bahkan solnya seperti mulai meleleh. Di kejauhan, ia melihat pilar-pilar batu hitam menjulang seperti gigi raksasa. Asap panas keluar dari celah di antaranya. Arga berjalan dengan hati-hati, berusaha menghindari semburan uap panas. Namun ketika ia melewati salah satu pilar besar, ia mendengar suara serak. Tolong, Arga terpaku. Di dekat pilar itu, ia melihat seseorang duduk membungkuk. Pendaki lain, korban, Arga menghampiri pelan. Mas baik-baik saja. Sosok itu menoleh, dan Arga hampir jatuh mundur. Wajah orang itu retak separuh. Wajahnya seperti kaca pecah dengan cahaya merah di baliknya. Dari celah retak itu, uap panas keluar seperti napas naga. Ku ingin pulang, bisik sosok itu. Aku tersesat. Waktu itu, aku lihat cahaya. Lalu, aku di sini. Tubuh sosok itu bergetar. Aku lapar. Arga mundur. Mas, tenang. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kata-katanya, pendaki itu mengeluarkan teriakan panjang.
Retakan di tubuhnya melebar. Seluruh tubuhnya pecah seperti cangkang rapuh. Meledakkan bara panas. Arga melindungi wajahnya. Ketika ia membuka mata lagi, pendaki itu sudah tiada. Hanya meninggalkan abu hitam. Arga kini sadar, bahkan jiwa tersesat pun menjadi korban energi Sang Dahana Wisa. Ia mempercepat langkah, melewati medan berbahaya itu. Setiap semburan api, tiap gempa kecil, terasa seperti gunung mencoba menahannya. Namun ia tak punya pilihan selain terus maju. Akhirnya Arga mendekati puncak. Udara semakin panas. Gemuruh misterius terdengar dari dalam bumi, seperti detak jantung raksasa yang semakin cepat. Ketika ia tiba di bibir kawah, ia terpaku. Kawah itu tidak seperti foto-foto selama ini. Dinding kawah retak, memancarkan cahaya merah. Lava bergerak gelisah di bawahnya, berputar seperti pusaran besar. Dan dari tengah pusaran itu, muncul sesuatu. Bukan tubuh, bukan tapi sepasang mata sebesar gua, menyala merah menyilaukan. Arga, suara itu mengguncang udara. Dirimu adalah kunci terakhir. Arga terhuyung. Ia merasakan pusing luar biasa. Di belakang kepalanya, seperti ada ingatan lama yang dipaksa bangun, ingatan yang bukan miliknya. Ia melihat sekilas bayangan masa lalu, para resi, ritual, segel besar, suara teriakan, dan cahaya putih yang menelan segalanya. Itu, kalian yang memenjarakanku. Suara itu penuh kebencian. Dangkal adalah keturunan mereka. Seluruh gunung bergetar. Batu-batu mulai runtuh dari dinding kawah. Dari dasar kawah, muncul tangan raksasa Sang Dahana Wisa, lagi kali ini hampir sepenuhnya keluar. Arga tahu ia kehabisan waktu. Di sisi kawah, Arga melihat altar batu setengah terkubur. Pada altar itu terdapat guratan kuno, simbol segel resi, yang mirip dengan bentuk retakan yang ia lihat dalam mimpi. Saat ia menyentuh altar itu, cahaya putih muncul dari telapak tangannya. Tubuhnya hangat, namun hangat yang menenangkan berbeda dari panas mematikan kawah. Tiba-tiba, suara sang pengawal tua muncul di dalam pikirannya. Dirimu adalah penguat segel. Gunakan. Sekarang, Arga menggigit bibir. Ia tahu yang harus dilakukan. Mengorbankan darahnya. Ia merobek sedikit bagian telapak tangannya dengan pisau kecil yang ia bawa. Darahnya menetes ke altar. Tiba-tiba cahaya putih meledak. Retakan di tanah mulai memanjang, membentuk pola rumit seperti jaring cahaya. Sang Dahana Wisa mengaum keras. Berhenti. Tangan raksasa itu mencoba mencapai Arga, namun cahaya putih menahannya seperti rantai. Tanah berguncang semakin hebat. Gunung seolah berteriak. Arga mengalirkan lebih banyak darah. Cahaya makin kuat. Aura panas dari kawah mulai mereda. Namun tubuh Arga semakin lemah. Penglihatannya kabur. Ia nyaris pingsan. Tapi ia tetap bertahan. Cahaya putih meledak dari altar. Dalam satu dentuman besar yang mengguncang seluruh gunung, pola segel menyala dan mengikat Sang Dahana Wisa kembali ke dalam kawah. Tangan raksasa itu tertarik kembali, meskipun makhluk itu menjerit marah. Arga, AKUAKN, kembali. Dengan ledakan terakhir, kawah tertutup kembali oleh batu baru. Menyegel roh kuno itu untuk waktu yang tidak diketahui. Arga terjatuh ke tanah, kehabisan tenaga. Tubuhnya bergetar. Darah menetes dari telapak tangannya. Namun ia masih hidup. Kabut tiba-tiba menghilang. Suara alam kembali muncul. Angin bertiup lembut. Gunung Slamet tenang. Arga memandang ke langit. Matahari pertama muncul di cakrawala. Ia tersenyum lemah. Ia berhasil. Namun ketika ia berdiri, ia merasakan sesuatu. Di telapak tangannya, luka itu tidak sembuh. Segel resi kini terukir permanen, bersinar samar, dan di dalam pikirannya suara kecil berbisik. Kita akan bertemu lagi. Pewaris, segel, aku menunggu. Arga tersentak. Segel memang diperkuat, namun sebagian roh Sang Dahana Wisa masih tertinggal dalam dirinya. Dan Gunung Slamet belum selesai dengannya. Jangan lupa subscribe.